Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikasih sehat, kita bisa ketemu lagi untuk sama-sama mempelajari rangkaian materi HPSA kita pada hari ini yang jatuh pada pertemuan kelima minggu kelima. Nah, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin menyampaikan bahwa untuk minggu depan itu, ini untuk mata kuliah ini akan ada kuliah umum, ya, akan ada kuliah umum yang akan disampaikan oleh para praktisi sebagai pembanding dari teori-teori yang kita pelajari di dalam kelas, ya. Nah, itu akan dilaksanakan pada hari Kamis, ya, karena para pembicara hanya bisa di hari Kamis tanggal 24, ya. Kamis tanggal 24 pukul 8 sampai pukul 12 kurang lebih. Di sana nanti ada 3 pembicara yang akan menyampaikan materi-materi terkait tema yang kita minta kepada mereka. Nah, kewajiban Anda adalah untuk mengikuti secara online, sebagian mengikuti secara online kegiatan itu, kemudian nanti menuliskan identitas namanya, ada tekniknya ya, supaya ketahuan yang kelas kita itu adalah kelas A, kelas Bu Rohaini adalah kelas B, kelas Ibu Yuli adalah kelas C. Jadi nanti cara pembuatan kode namanya nanti akan saya beritahukan kepada ketua kelas seperti apa supaya saya bisa memantau siapa yang ikut online, siapa yang tidak. Kemudian kepada ketua kelas saya minta untuk membawa 10 temannya, 10 anggota kelas kita, masing-masing perwakilan kelas. Itu wajib untuk mengikuti 10 orang, wajib mengikuti yang ada di gedung A. Ya, wajib untuk mengikuti perkuliahan yang ada secara langsung, secara offline di gedung A, di sana berkumpul, dan teknik pengabsenan Bu, maaf, mic-nya. Baik, tadi sampai di mana? Sampai ke absensi yang hadir secara offline nanti akan diatur oleh panitia, dalam hal ini Bu Neni dan kawan-kawan. Bagaimana teknik untuk absensi yang offline di gedung A. Dan kesemuanya itu ya nanti materinya itu akan kita jadikan bahan untuk kuisnya di hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat depan itu kita akan melakukan kuis. Nah, sebagian daripada materi ceramah yang diberikan di hari Kamis itu akan dijadikan bahan-bahan untuk kuis di hari Jumatnya. Ya. Nah, kehadiran Anda nanti akan mendapat reward tersendiri di dalam penilaian hasil kuisnya. Ya. Itu nanti teknisnya akan saya sampaikan secara tertulis kepada ketua kelas. Tapi yang pasti semua mesti harus hadir di dalam perkuliahan itu, baik offline maupun online. Yang 10 teman yang mewakili Anda harus hadir di gedung A. Nanti mohon ketua kelas bisa menyampaikan siapa saja namanya, nanti akan di cross check oleh Bu Neni, benarkah yang 10 orang itu hadir semua di ruang A, di gedung Abdul Qadir Muhammad, ya, di gedung Abdul Qadir Muhammad, di ruang Abdul Qadir Muhammad, gedung A.
Baik, itu pengumuman saya. Saya takut nanti setelah selesai saya lupa menyampaikan, repot lagi gitu ya. Itu pengumuman kita terkait dengan aktivitas perkuliahan kita di minggu depan. Jadi hari Kamis diisi dengan ceramah umum dari praktisi, kemudian hari Jumat kita ambil kuis yang bahannya kita ambil dari sebagian dari hasil ceramah yang hari Kamis itu. Baik, hari ini kita akan bicara tentang sejarah. Kita sudah masuk kemarin, sampai dengan kemarin itu kita sudah menjelaskan tentang piranti alternatif penyelesaian sengketa, ya, beberapa piranti alternatif penyelesaian sengketa sampai kepada mediasi di pengadilan, ya, itu sudah selesai. Kemudian sekarang kita masuk ke salah satu piranti alternatif penyelesaian sengketa yang namanya arbitrase. Ya, kita akan masuk ke substansi arbitrase. Hari ini kita mulai dari sejarah dan pengertian arbitrase, ya. Dari sejarahnya arbitrase dan pengertian arbitrase yang harus kita pahami. Saya screen dulu materi ini. Dia ada 2 materi nanti yang akan saya sampaikan. Oke. Siap semua ya, kita mendiskusikan lagi, siap di tempat, tidak ada yang keluar masuk kelas, meninggalkan kamera. Nah kan, baru sambil ngomong saya bergeser, ini sudah ada beberapa orang nih yang tidak ada di kamera. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa ini yang tidak ada ternyata di kameranya, berarti meninggalkan kelas. Nah ini sudah. Oke. Kita mulai dengan pokok bahasan sejarah arbitrase di Indonesia. Apakah arbitrase itu baru-baru saja ada di Indonesia atau sudah keberadaannya sudah sejak kapan? Gitu, ya. Nah, kalau kita mempelajari sejarah, ternyata ya sebenarnya dan sesungguhnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang peraturan nasional kita baru keluar di semenjak keluarnya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ya, di Undang-Undang Nomor 30 itu. Nah, ternyata setelah kita pelajari, setelah kita buka-buka kembali literatur dan peraturan yang ada, ternyata bisa kita pahami atau bisa kita ketahui bahwa ternyata yang namanya arbitrase itu atau perwasitan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, ya. Karena itu nanti akan kita lihat 3 tahapan sejarah, mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, dan setelah Indonesia merdeka itu kondisinya bagaimana. Ini literatur yang bisa Anda baca. Ada di buku Pak M. Yahya Harahap, itu lengkap ya mengenai sejarah ini. Jadi bisa Anda buka, itu bukunya tebal sekali. Dan itu bisa dijadikan referensi wajib bacaan bagi mempelajari khususnya hukum arbitrasenya ya. Bukan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, tapi khusus menyangkut arbitrasenya. Demikian juga dengan buku Gunawan Wijaya, ya, itu juga bisa dijadikan rujukan, ya, untuk memperdalam substansi-substansi yang kita bahas, ya. Nah, kita lihat sekarang sejarah arbitrase di Indonesia pada zaman Hindia Belanda itu rujukannya atau dasar hukumnya
yang bisa kita lihat atau kita temui ada pada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG. Ya. Itu sebagai rujukan awal atau sebagai dasar hukumnya yang bisa menyebutkan, bisa menjelaskan, bisa menerangkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya arbitrase di Indonesia itu sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Ya, ada di 377 HIR atau pasal 705 RBG. Ya, ini kedua kitab yang sama, hanya berlaku di Jawa dan di luar Jawa dengan pasal-pasal yang berbeda, tapi isinya sesungguhnya sama. Ya, isinya sebenarnya sama. Nah, baik pasal 377 HIR maupun pasal 705 RBG itu isinya ialah menyebut seperti ini. Jika orang Bumi Putra, dan ini bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa aslinya aslinya itu pakai bahasa Belanda. Nggak usah, nanti saya juga bacanya salah. Ya. Nih, ini nah, tapi kalau Anda mau lihat di aslinya boleh ya. Lihat di HIR-nya boleh ya. Itu masih ada sampai sekarang, masih dikeluarkan, masih diterbitkan ya. Lebih bagusnya kalau kita sarjana hukum ya punya lah ya, yang dalam bahasa Belanda punya, meskipun kita juga nggak paham-paham amat dengan bahasa Belanda, tapi paling tidak itu aslinya tulisannya berbunyi seperti itu. Jika orang Bumi Putra dan Timur Asing, dulu kan kita dibagi kelompok-kelompok penduduk ya. Jika orang Bumi Putra dan Timur Asing, ya, Bumi Putra dan Timur Asing itu kan, Bumi Putra termasuk Timur Asing itu termasuk India dan pendatang-pendatang lain itu. Bumi Putra itu ialah orang Indonesia. Menghendaki perselisihan mereka. Ya, jadi artinya jika di antara orang Bumi Putra itu berselisih, dimulai dari ada perselisihan, dimulai ada sengketa, dan mereka menghendaki perselisihan mereka diselesaikan melalui wasit, ya, melalui wasit, ya, istilahnya itu wasit, yang dimaksud ialah arbiter. Maka mereka wajib menuruti peraturan yang berlaku bagi bangsa Eropa. Nah, inilah celakanya. Ya. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, KUH Perdata, HIR RBG, hanya menyebutkan, hanya ada petunjuk. Ya. Jadi pasal 377 CQ pasal 705 RBG itu merupakan petunjuk saja. Ya, merupakan petunjuk bahwa kalau kita ingin menyelesaikan sengketa di antara kita dengan menggunakan wasit, artinya tidak melalui peradilan umum. Ini yang dimaksud, artinya tidak melalui peradilan umum ya. Jika kita akan menyelesaikan sengketa kita melalui wasit, maka kita harus tunduk kepada peraturan yang berlaku bagi orang Eropa. Nah, apa peraturan yang berlaku bagi orang Eropa itu? Yang kita kenal dengan BRV, bukan BRV mobil yang kita ada sekarang itu ya, gitu ya. Ya, BRV, Burgerlijk Rechtverordening, ya. Itu kitab beracara yang berlaku bagi orang Eropa. Jadi dulu ada HIR yang berlaku untuk Jawa dan Madura, ada RBG yang berlaku luar Jawa dan Madura, dan ada BRV yang berlaku untuk orang Eropa. Nah, kata HIR RBG, kalau Anda sekalian mau mengalami sengketa, mengalami perselisihan, kemudian Anda sekalian ingin memilih penyelesaian sengketa di luar peradilan umum atau dengan menggunakan wasit, maka
kalian semua harus tunduk kepada peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa. Dalam hal ini ialah BRV. Seperti itu. Ya. Jadi sesungguhnya ketentuannya itu ada di dalam BRV, bukan di dalam HIRRBG. Dalam HIRRBG tidak mengatur tentang tata cara beracara dengan perwasitan itu. Yang ada adalah tata cara berperadilan di peradilan umum, bukan yang ditangani oleh arbiter. Nah, kalau kita ingin mengajukan kasus kita penyelesaiannya ke arbitrase, ke wasit, maka kita tunduk kepada BRV. Gitu ya. Kita tidak tunduk lagi kepada Hergin Inland Referment, tetapi kita tunduk kepada Berkeley Recorderings. Kita tidak tunduk kepada HIR karena di dalam HIR-nya sendiri tidak ngatur. Ya itu hanya memberikan petunjuk, orang Bumi Putra kalau mengalami perselisihan, terus lo nggak mau pakai peradilan umum, mau pakai wasit, mau pakai arbiter, yang dipakai rujukannya ialah peraturan untuk yang berlaku bagi kami, yaitu peraturan orang-orang Eropa yang disebut dengan BRV. Kira-kira gitulah bahasanya ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-harinya seperti itu, supaya gampang diingat. Nah, kalau gitu yang kita jadikan rujukan ya bukan HIRRBG. HIRRBG hanya memberikan petunjuk bahwa kalau orang Bumi Putra itu sejak saat itu diperbolehkan menggunakan wasit, menggunakan arbiter. Ya, jadi artinya merupakan petunjuk bahwa pemanfaatan penyelesaian sengketa di luar peradilan itu ada sejak zaman itu. Bisa kita tunjukkan pasalnya, yaitu 377 HIR atau 705 RBG sebagai petunjuk yang kemudian kalau kita akan menggunakan maka kita akan merujuk kepada peraturan orang Eropa yang ada di dalam pasal 615 sampai 651 BRV. Di situ yang ada. Ya. Jadi kalau kita ingin berperkara dulu zaman Hindia Belanda itu kita merujuknya kepada pasal 615 651 BRV. Ya. 615 sampai 623 mengatur tentang arbitrase dan pengangkatan arbiternya seperti apa. Ya, lalu 624 sampai 630 bagaimana berperkara atau melakukan pemeriksaan di arbitrase, di muka arbiter, di muka perwasitan. Ya. Kemudian pasal 631 sampai pasal 640 bagaimana isi dan bagaimana menjatuhkan putusan arbitrase dan bagaimana sifatnya. Ya, kemudian upaya-upaya apa yang bisa dilakukan terhadap putusan arbitrase itu bisa Anda lihat atau kita temukan di dalam 647 sampai 651. Nah, ini nanti kalau Anda ingin melakukan penelitian tentang sejarah hukum arbitrase, ini bisa dilakukan dengan membuka dan membandingkan mungkin studi perbandingan dengan hukum nasional kita. Apakah hukum nasional kita itu juga masih merujuk kepada BRV atau tidak? Silakan Anda pelajari. Silakan cari tahu. Kalau mau mudah membacanya, tentu kita harus membaca translate-nya. Kalau tidak ada, ya baca literaturnya. Bagaimana pengaturan 615, 623. Nah, itulah buku-buku itu perlu dibaca. Ya. Kalau siapa tahu ada yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejarah hukum. Ya. Tapi kalau untuk level A1 kok saya sulit ya ketemunya ya. Kalau memang sejarah hukum itu juga
bukan sesuatu penelitian yang gampang ya, meskipun itu penelitian normatif, tapi kita perlu banyak data, kita perlu berlama-lama duduk di perpustakaan untuk mencari dokumen-dokumen sejarah dari suatu peraturan. Dan itu penelitiannya nggak gampang. Biasanya sih level doktor kalau meneliti tentang itu. Tapi siapa tahu nanti Anda dari S1, kemudian lanjut S2, sekarang kan tidak ada batasan ya. Begitu tamat, langsung bisa S2, langsung bisa S3. Ada kemungkinan masih berminat meneliti tentang sejarah, ya silakan. Ya, sejarah hukum. Ya, salah satu sejarah hukum yang sampai sekarang perlu memang diteliti itu adalah mengenai keberadaan arbitrase di Indonesia. Karena peraturannya baru keluar satu pun sampai sekarang belum ada perubahan, belum ada tambahan peraturan apa-apa. Sementara kalau kita baca isi pasalnya itu juga masih perlu ditinjau ulang ya, masing-masing pasal yang ada di Undang-Undang Arbitrase. Nah ini ya, ini pada zaman Hindia Belanda seperti itu. Artinya kita bisa memastikan, kita bisa meyakinkan bahwa yang namanya arbitrase itu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Jadi penyelesaian alternatif sengketa melalui forum arbitrase itu sudah dimulai sejak lama. Ya, jadi bukan sekarang ini saja munculnya. Nah, karena dalam sejarahnya kita juga pernah dijajah Jepang, itu bagaimana pada saat Jepang? Membolehkan nggak kita menyelesaikan sengketa melalui arbitrase? Oh, ternyata Jepang tidak merubah apa-apa, gitu ya, hanya merubah lembaganya saja, ya, merubah dua lembaga, menghapus dua lembaga yang pernah ada pada zaman Hindia Belanda, kemudian diganti dengan membentuk peradilan baru, ya, pada zaman dia, gitu ya. Nah, pada akhirnya dia pun mengeluarkan peraturan pemerintah yang membolehkan semua hal yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda itu tetap diakui keberadaannya, termasuk ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Gitu, ya. Nah, dengan demikian maka yang kita temukan berdasarkan sejarahnya pada zaman Jepang pun itu penyelesaian sengketa di luar peradilan umum atau melalui jalur non-litigasi, melalui forum arbitrase itu juga diakui pada zaman Jepang. Seperti itu. Ya. Jepang kan nggak begitu lama di Indonesia, ya dia sebagian daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda itu ternyata juga masih diberlakukan, ya. Masih diberlakukan pada zaman Jepang. Nah, sekarang pertanyaan kita ketika Indonesia merdeka bagaimana gitu ya. Ya kalau Indonesia ya kita udah bisa tebak lah berdasarkan peraturan peralihan itu ya kita mengakui semua peraturan yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda sejauh itu belum dirubah ya masih diberlakukan gitu. Ya masih diberlakukan gitu ya. Segala peraturan, segala badan negara dan peraturannya yang ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar kita. Ya. Jadi dengan demikian menyangkut dengan arbitrase itu kita tetap rujukannya kepada HIR-RBG yang memang sampai sekarang masih berlaku. Ada petunjuknya bahwa untuk orang Bumi Putra boleh kok menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, dalam hal ini ialah arbitrase. Seperti itu. Ya. Jadi artinya diperbolehkan, dan karena diperbolehkan ya sejak kita merdeka arbitrase itu udah ada gitu ya. Sebelum merdeka saja sudah ada, setelahnya diakui ya sudah sampai sekarang
Yang namanya jalur non litigasi itu ternyata sudah sejak zaman itu, gitu ya. Sudah sejak zaman itu keberadaannya sampai sekarang, gitu ya. Hanya kita kembali menata lembaganya, lembaga peradilan umumnya. Ya, pada zaman kemerdekaan kita ini kembali menata lembaga, kalau itu kan sistem peradilannya ya, lembaga peradilan umumnya dirubah, ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang dulu Landrechter itu menjadi pengadilan negeri, dan yang dulu disebut Appelrat itu menjadi pengadilan tinggi atau menjadi pengadilan tingkat 2. Tapi itu kan lembaga jalur litigasinya, gitu loh. Jalur non litigasi yang namanya arbitrase ya tetap kita mengaju kepada HIRRBG, CQ, Undang-Undang CQ BRT tadi. Sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 ya. Sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun ini laptop saya ini suka lari-lari. Itu ya. Jadi ini ketentuan selayang pandang ya, kalau mau dibilang selayang pandang ya, kalau sejarah ini pointer-pointer besarnya. Nah, hal-hal yang detailnya ya silakan nanti Anda baca sendiri. Ngomong sejarah itu nggak cukup waktunya, nggak cukup sedikit, bukunya nggak cukup sedikit. Harus baca beberapa literatur. Ya, silakan jangan yang tertarik ya, tapi silakan dibaca ulang lagi buku-bukunya, literaturnya. Ya, itu hanya sebagian dan hanya mengelompokkan saja yang kira-kira kita bisa menarik kesimpulan bahwa arbitrase itu sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Zaman Jepang diakui, zaman kemerdekaan masih membenarkan, memberlakukan segala lembaga dan peraturan yang ditinggalkan oleh Hindia Belanda sejauh itu belum dirubah, maka itu masih tetap berlaku. Ya. Itu sejarah dari mengapa di Indonesia saat ini juga sudah mengeluarkan undang-undang tentang arbitrase, dan undang-undang yang kita keluarkan itu bukan undang-undang alternatif penyelesaian sengketa ya, tapi arbitrasenya yang didahulukan. Jadi undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Padahal arbitrase itu adalah bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Harusnya undang-undangnya bunyinya Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kalau menurut saya. Karena apa? Karena arbitrase juga merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang sudah kita bahas kemarin. Bedanya, kalau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, piranti alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang bukan arbitrase, itu tidak bersifat lembaga. Gitu ya, tidak bersifat lembaga. Seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, ya, pendapat hukum, itu tidak bersifat lembaga, tapi bersifat personal. Tapi kalau dia arbitrase, maka bedanya dengan yang lain-lain itu ialah dia sudah bersifat lembaga, institusional. Nah, kalau kita lihat undang-undang kita, kan itu kan judulnya kan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, seolah-olah bicara arbitrase, kemudian anaknya arbitrase itu ada alternatif penyelesaian sengketa. Padahal yang benar itu arbitrase itu ialah juga bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum. Itu sejarahnya yang bisa kita pelajari, silakan nanti diperdalam. Sekarang saya masuk ke substansi arbitrase.
Kita masuk ke substansi arbitrase. Bahasan kelima, arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saya kasih judul ini. Ya, pokok bahasan kelima dalam RPS kita, saya sebut sebagai judulnya itu ialah arbitrase sebagai salah satu APS di luar pengadilan. Nah, karena memang seperti itu. Jadi dia hanya merupakan salah satu piranti di samping piranti-piranti yang lainnya. Kita dapat temui nanti pengertian arbitrase itu setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 99, kita merujuknya ke sana karena itu undang-undang yang sampai sekarang masih dijadikan dasar hukum sebagai produk nasional yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Makanya alternatif penyelesaian sengketanya itu aja cuma diatur ada di kurang lebih 10 pasal dulu terdahulu. Di pasal-pasal awal kurang lebih 10 pasal ya. 10 pasal saja, selebihnya itu pasal-pasal yang mengatur tentang arbitrase. Jadi cuma ada beberapa pasal pun itu tidak semua jenis-jenis APS itu disebutkan di dalam undang-undang arbitrase itu. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada pengertiannya tapi tidak ada penjelasan tentang definisinya. Nah itu sebetulnya Anda bisa juga melakukan penelitian tentang tinjauan terhadap undang-undang arbitrase kita. Dengan persoalan-persoalan tentu kajian dengan pendekatan sejarah atau dengan pendekatan peraturan perundangan lainnya. Nanti akan kita bahas mengenai pengertian, kemudian kita akan bahas mengenai arbitrase sebagai penyelesaian sengketa tingkat akhir, dan lembaga arbitrase institusional berdampingan dengan arbitrase ad hoc. Juga kita akan lihat sengketa itu lingkupnya apa yang bisa diselesaikan melalui arbitrase. Ya. Referensi kita masih menggunakan 2 bukunya Gunawan karena ini bukunya bagus ya, bukunya bagus, silakan dibaca lah ya, dibaca. 2 bukunya Gunawan ini bagus. Kemudian untuk sejarah itu Anda bisa peroleh banyak manfaat buku Yahya Harahap. Nah, kalau buku saya itu dapat mengkolaborasi dari beberapa literatur tentang HPSA ditambah dengan membandingkan dengan yang ada di peraturan-peraturan lain. Nah, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, arbitrase itu ada definisinya kalau arbitrase ya. Ada definisinya ya karena dia undang-undangnya namanya Undang-Undang Arbitrase, tentu dia mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan arbitrase. Dan definisi itu ada pada awal-awal pasal ya, yaitu pasal 1 angka 1. Ya. Jadi kalau di pasal 1 berisi tentang definisi-definisi, itu kita menyebutnya angka ya, pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2, itu bukan ayat. Ya. Mendefinisikan arbitrase seperti ini. Arbitrase adalah penyelesaian perkara di luar peradilan umum yang didasarkan pada, dasarnya nih, dasar yang harus ada kalau kita ingin menyelesaikan sengketa lewat arbitrase yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Ya, pada perjanjian arbitrase. Ya.
Dan perjanjian arbitrase itu harus dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, oleh karenanya ada 3 hal yang bisa kita tangkap dari pengertian arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Bahwa arbitrase itu adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian. Karena dimulai dari adanya perjanjian dulu oleh para pihak kalau kita ingin menyelesaikan sengketa kita melalui arbitrase. Nah, kalau kita melalui peradilan umum kan kita nggak perlu sepakat dulu ya, nggak perlu sepakat dengan orang yang berselisih dengan kita. Mari kita selesaikan lewat pengadilan saja misalnya. Kan nggak gitu. Kalau salah satu pihak dirugikan, ya silakan saja kita merasa dirugikan, menggugat ke pengadilan. Menggugat ke pengadilan. Itu kan tidak perlu minta ACC dari pihak yang digugat gitu ya. Dari pihak tergugatnya. Nah, berbeda dengan hal tersebut, maka kalau kita menggunakan arbitrase antara kita ya, pemohon dengan yang termohonnya ini, yang tergugatnya ini, itu harus bersepakat bahwa penyelesaian perselisihan antar mereka itu akan diselesaikan melalui jalur non-litigasi yang namanya arbitrase. Itu ya. Jadi kata undang-undang arbitrase, kalau kedua belah pihak ingin menyelesaikan sengketanya lewat arbitrase, maka kedua belah pihak itu harus bersepakat dulu bahwa benar penyelesaian sengketa itu akan diselesaikan melalui forum arbitrase. Dan kesepakatan itu tidak boleh lisan. Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis. Berupa perjanjian tertulis. Ini perintah undang-undang. Jadi bersifat memaksa. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada perjanjian tertulis mengenai pemilihan lembaga atau forum arbitrase, ya arbitrasenya harus menolak. Lembaga arbitrase harus menolak. Tidak ada ini perjanjian atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, jadi intinya kalau arbitrase itu ialah sebuah perjanjian, lembaga yang didasari oleh perjanjian. Justru perjanjiannya itu sebagai dasar penyelesaian sengketa. Tidak ada perjanjian, maka tidak ada penyelesaian lewat lembaga atau forum arbitrase. Dan perjanjiannya itu ternyata harus dibuat secara tertulis. Nah, itu pemahaman yang bisa kita lihat dari pasal yang ada di dalam Undang-Undang Arbitrase. Nah, oleh karena itu dari ketentuan pasal 1 angka 1 tadi, kita bisa merinci beberapa unsur dari pengertian arbitrase, bahwa arbitrase ialah sebuah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum, di luar peradilan umum, maksud saya. Jadi kalau pengadilan kan lembaganya, kalau peradilan itu prosesnya. Ya. Di luar peradilan umum, yang dilakukan oleh wasit, kemudian didasarkan atas perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak. No perjanjian, no arbitrase. Ya, tidak ada perjanjian, tidak ada arbitrase. Gitu ya. Nggak bisa salah satu pihak saja misalnya yang merasa dirugikan, gue mau ngajuin kasus ini ke arbitrase. Tidak bisa, harus atas usul dan kesepakatan dari pihak lain, yaitu pihak yang bersengketa ini tadi. Dan nanti arbitrase itu akan mengeluarkan suatu putusan yang nanti akan kita lihat ternyata putusannya itu bersifat final and binding. Tidak ada peradilan tingkat 2 untuk sebuah putusan arbitrase. Ya. Itu pengertiannya. Kemudian, jadi bisa dipahami ya dari pengertian yang ada dalam pasal 1 tadi, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase, bahwa arbitrase itu syarat mutlaknya ialah harus ada perjanjian.
Malahan bisa kita katakan arbitrase ialah sebuah perjanjian penyelesaian sengketa. Bisa dipahami untuk pengertian arbitrasenya? Supaya nanti kita bisa jalan ke substansi yang lain. Kalau belum bisa dipahami, tolong ditanya di bagian mana yang tidak bisa dipahami sebelum kita melanjut. Ya. Oke, diberi komentarnya bisa dipahami atau tidak kalau kita bicara soal pengertiannya. Kalau yang mau tanya silahkan mic-nya dibuka, sebutkan namanya. Ini tadi Muhammad siapa ini? Muhammad Fahmi apa? Muhammad Fadli ya yang mau nanya apa gimana? Tangannya nunjuk-nunjuk tadi. Iya, Bu. Ya silakan. Ya silakan. Diajukan, disebutkan dulu ya namanya ya. Namanya, NPM-nya, apa yang mau dikomentari. Ayo silakan. Kenapa nih? Kok mandek? Enggak usah. Belum ada pertanyaan. Hah? Enggak mau tanya? Belum ada pertanyaan, Bu. Oh, belum. Yang lain? Yang lain? Pengertiannya bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap ya? Pengertian arbitrase itu ialah sebuah penyelesaian sengketa yang dasarnya adalah perjanjian para pihak. Tidak ada perjanjian maka tidak ada arbitrase. Oke, kita lanjut. Kalau tidak, ya. Komisi, Bu. Mengenalkan nama saya Lusman Kasmal, NPM 1912011280. Tadi saya melihat kan di dalam pengertian itu kan ada namanya arbitrase itu karena perjanjian. Nah, saya melihat di sini perjanjian arbitrase ini kan asesor atau tambahan dari perjanjian pokok. Itu maksudnya ketika kita dalam perjanjian perusahaan atau apapun itu, berarti di situ ada menyebutkan klausul kalau misalkan terjadi sengketa bisa mengajukan sengketa arbitrase atau bagaimana ya, Bu? Maksud dari perjanjian asesor itu. Terima kasih, Bu. Anda tahu perjanjian asesor itu maksudnya apa? Ini belum sampai sih materinya memang, tapi ya nggak apa-apa. Tadi saya baca-baca sedikit sih, Bu, dari Google sama buku. Perjanjian asesor itu seperti perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, Bu. Ya, dan itu Anda harus sudah tahu ya. Kalau Anda sudah belajar hukum perjanjian, perikatan, perjanjian asesor itu artinya perjanjian ikutan. Ya, perjanjian tambahan, perjanjian ikutan. Artinya apa? Ini kan yang disengketakan kan adalah perjanjian pokok. Misalnya perjanjian jual beli. Ya. Kemudian ada yang dipersengketakan. Nah, itu ialah perjanjian pokoknya. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan sengketa itu melalui jalur arbitrase, maka harus ada perjanjian asesornya, harus ada perjanjian tambahannya yang kita sebut sebagai perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase. Kenapa disebut klausul arbitrase? Kenapa disebut perjanjian arbitrase? Kalau berupa klausul, itu berarti sengketanya belum terjadi. Ya, kalau ada perjanjian pokok, misalnya perjanjian jual beli, biasanya ada salah satu pasal yang langsung digunakan oleh para pihak sebagai bentuk antisipasi kalau nanti terjadi sengketa. Maka boleh mencantumkan satu pasal di sana ya, sebagai klausul asesornya, bahwa kalau terjadi sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian pokok itu, mereka akan menyelesaikan lewat jalur arbitrase. Nah, salah satu pasal yang tercantum dalam perjanjian pokok itu disebut dengan klausul arbitrase. Nah, terus gimana kalau misalnya perjanjiannya udah jalan nih, nggak ada klausul arbitrase. Tiba-tiba pada saat tataran pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak wan prestasi dan menimbulkan perselisihan persengketaan di antara kedua belah pihak. Masih dapatkah menyelesaikan lewat arbitrase? Dapat sekali kalau memang keduanya bersepakat ya, untuk menyelesaikan lewat arbitrase. Gimana caranya?
ya buat perjanjian asesor tambahan tadi khusus menyangkut pemilihan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Ya, disebut dengan pembuatan akta kompromis. Itu nanti ada sampai ke pada saat kita menjelaskan perjanjian arbitrase ya, nanti itu substansinya ada. Jadi seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi pemilihan penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu bukan termasuk perjanjian pokok, tapi termasuk perjanjian asesor atau perjanjian tambahan. Yang kalau itu tidak ada, maka tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase. Itu akan ditolak nanti oleh arbiternya. Ya, nggak bisa. Gitu. Oke, itu jawaban saya. Ya, yang bertanya siapa tadi? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sekarang arbitrase sebagai penyelesaian sengketa tingkat akhir, baik putusan arbitrase ad hoc, ya ad hoc arbitrase ad hoc itu artinya arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menangani satu saja sengketa. Ya. Itu arbitrase ad hoc. Kalau sudah selesai sengketa itu arbitrase itu bubar, berjalan. Arbitrase ad hoc. Ya. Baik putusan arbitrase ad hoc maupun putusan lembaga arbitrase, artinya arbitrase yang bersifat lembaga tadi, merupakan putusan akhir. Nah, kita kan mengenal ya di dalam peradilan umum kan kita kenal tuh ada tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Ada upaya-upaya hukum yang bisa kita tempuh kalau peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang dirasa kurang bisa memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, maka putusan peradilan umum itu ada upaya hukum kita bisa banding. Ini saya bicara yang peradilan umum dulu. Kalau upaya peradilan banding itu sudah keluar, kalau putusan banding yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi itu sudah keluar, kemudian para pihak masih juga belum merasa adanya keadilan di situ, maka para pihak bisa melakukan upaya kasasi. Itu peradilan umum ya. Nah, kalau untuk penyelesaian sengketa lewat arbitrase, itu kalau sudah diputus oleh arbitrase tidak ada lagi peradilan tingkat keduanya. Ya, putusannya bersifat final. Nah, kita tahu dalam peradilan umum pun kalau putusan itu sudah bersifat final, final itu artinya udah diputus, sudah dibuka upaya hukumnya, waktunya dilewatkan berlalu begitu saja, artinya sudah tertutup upaya hukum itu kalau waktunya sudah lewat. Kalau sudah seperti itu, maka putusannya sudah menjadi tetap, final. Akibat hukum dari sebuah putusan yang final itu tadi, ialah mengikat. Mengikat siapa? Terutamanya ialah mengikat para pihak. Apa pengertian mengikat ini? Apa pengertian mengikat di situ? Apa pengertian mengikat? Sebentar ya, Ibu lagi ada telepon. Sebentar. Oke, sampai di mana tadi? Dia mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau sudah final, sudah ketutup upaya hukumnya, maka dia akan menjadi final dan dia akan menjadi mengikat.
Pengertian mengikat di sini tuh apa sih? Pengertian mengikat itu apa? Berlaku. Ya, Izin, Bu. disebutkan namanya. Apa itu pengertian mengikat itu? Eh, Nama saya Muhammad Najib Eka Malindo, Bu. NPM 1912011072. Mungkin menurut saya mengikat di sini berlaku bagi para pihak yang bersengketa itu, Bu. Jadi Berlaku putusannya itu, berlaku untuk para pihak itu. berlaku artinya apa? Izin menjawab, Bu. Sebutin Mengikat namanya itu ya. Sebutkan Satria, nama. Satria Pratama, Bu. NPM-nya sebutin, takutnya ada Satria Pratama-nya 2. 191 20 1184. Ya. Mengikat itu artinya dapat dipaksakan, Bu. Putusannya itu dapat dipaksakan oleh masing-masing pihak. Maksudnya? Jadi kalau misalnya putusan itu udah keluar di pengadilan dan itu udah bersifat final, kalau misalnya di putusan itu pihak-pihak itu nggak melaksanakan putusan yang ada itu dapat dipaksakan buat pihak-pihak itu buat ngikutin apa yang ada di isi putusan tersebut, Bu. Itu artinya mengikat, Bu. Ya, artinya kalau pelaksanaan putusan perdata itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia harus dilakukan secara sukarela. Ya. Mengikat itu artinya laksanakan dulu secara sukarela apa isi putusan itu. Kalau tidak dilakukan secara sukarela, maka itu bisa dieksekusi paksa. Itu namanya mengikat, ya, mempunyai daya paksa terhadap kedua belah pihak yang terlibat di dalam sengketa itu, apa yang harus mereka lakukan. Ya, artinya keputusan itu sudah memiliki daya paksa untuk memiliki daya eksekusi untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kalau mereka tidak mau melakukan secara sukarela, maka harus dieksekusi. Ini harus menyerahkan barang, tidak menyerahkan ya harus dieksekusi. Bagaimana teknik supaya barang itu diserahkan kepada pihak lawan gitu. Ya. Nah, inilah bedanya juga arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa yang jenis-jenis lain. Kalau sudah arbitrase memang ada kemiripan dengan peradilan umum. Ya, apa yang dihasilkan oleh arbiter itu pun merupakan putusan. Ya, tidak seperti yang mediasi, negosiasi dan lain-lain itu. Itu hanya berupa kesepakatan para pihak yang sifatnya bukan bersifat putusan. Gitu. Nah, kalau dia arbitrase ternyata putusannya itu bersifat final, tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan, dan karena final maka dia mengikat. Binding, mengikat para pihak. Kalau para pihak tidak dengan sukarela melakukan, ya bisa diupayakan untuk dieksekusi secara paksa. Nah, di sini memang ada kemiripan antara arbitrase dengan peradilan umum di dalam proses eksekusi pelaksanaannya. Karena hasil akhirnya juga, hasil akhir yang diperoleh oleh para arbiter itu, apa yang dijatuhkan oleh para arbiter itu sifatnya adalah putusan. Ya. Beda dengan mediasi. Kalau mediasi kan ada pihak ketiga juga. Tapi apa yang dihasilkan oleh mediator di dalam memediasi para pihak itu bukan putusan. Bukan putusan mediator. Mediator hanya menjembatani saja kedua belah pihak yang ingin menyelesaikan sengketa. Kalau sudah tercapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis, gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Itu pengertian dari penyelesaian sengketa yang merupakan tingkat akhir. Karena dia tingkat akhir atau final, maka dia bersifat binding atau mengikat
para pihak. Putusan arbitrasenya seperti itu. Lembaga arbitrase institusional, ini yang bersifat institusional. Ada yang institusional itu ada yang sifatnya kewenangannya di tingkat nasional, internasional, ada yang tingkat regional, ada yang tingkat internasional. Nah, itu baca juga bukunya Pak Yahya, itu banyak. Isinya ada di sana juga. Bisa Anda baca-baca bukunya Pak Yahya Harahap. Beberapa arbitrase yang sifatnya institusional, baik bersifat institusional yang nasional maupun regional maupun internasional. Ya. Ini contoh-contohnya. Arbitrase, kalau arbitrase apa namanya ad hoc ini tadi ya, jadi sifatnya sementara, insidental saja untuk menyelesaikan satu perkara. Dan setelah itu mereka memilih siapa yang akan dijadikan arbiter. Lamanya penyelesaian fleksibel sesuai dengan kesepakatan, dan setelah selesai keberadaan arbitrase ad hoc itu berakhir. Namun untuk arbitrase institusional itu sifatnya permanen, memang khusus didirikan untuk memutus dan menyelesaikan suatu kasus di kalangan dunia usaha. Ya. Kemudian memiliki aturan yang telah dibakukan di intern dia. Ya. Ini contoh-contoh beberapa arbitrase institusional yang bersifat keberadaannya, yurisdiksinya ada dalam kekuasaan negara yang bersangkutan, yang kalau di Indonesia ada BANI. Ya. Untuk yang bernuansa Islam ada Basarnas. Ya. Kemudian yang bersifat nasional lainnya ada Netherlands Arbitrase Institute. Di Jepang ada, di Amerika juga ada, di British ada. Ini khusus yang bersifat nasional di masing-masing negara. Ya. Kemudian ada juga yang bersifat internasional. Internasional berarti bisa digunakan yurisdiksinya itu bersifat internasional. Nah, di sini ada antara lain ICC, ada Center, dan ada UAR. Nah, kemudian ada arbitrase yang bersifat regional. Nah, ini ada Asia Afrika, itu ada AALC. Ini bersifat regional, artinya negara-negara yang ada di Asia Afrika bisa secara regional memanfaatkan AANC kalau dia mengalami sengketa di dalam dunia bisnis. Nah, jadi nanti kalau Anda jadi pengacara, khususnya kalau dia bersengketanya lewat arbitrase, mesti tahu tuh. Ya. Kemudian sekarang lingkup sengketa yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Apa saja? Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu mengatur, ada ya, ada pasal yang mengatur tentang sengketa apa saja sih yang bisa diselesaikan melalui arbitrase. Ternyata pasal 5 Undang-Undang Arbitrase itu mengatakan atau mengatur, bukan mengatakan ya, mengatur. Jadi kalau Anda nulis skripsi, merujuk pada salah satu pasal, misalnya berdasar pasal 5 Undang-Undang Arbitrase mengatakan, jangan mengatakan, kalau mengatakan itu lisan. Ya, pasal tidak mengatakan, tapi mengatur. Mengatur bahwa sengketa itu kelihatannya sepele ya, tapi dalam bahasa Indonesia tidak benar gitu. Sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak-hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
sengketanya yang bisa masuk ke dalam arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 ini ialah sengketa perdagangan. Ya. Dan objeknya itu memang punyanya pihak yang bersengketa, di bawah kekuasaan yang bersengketa sepenuhnya, bukan punya orang lain, bukan kita mempersoalkan yang bukan punya kita. Gitu. Ya. Jadi khusus di bidang perdagangan. Tapi di dalam penjelasannya itu nanti ada termasuk kasus perbankan, termasuk kasus asuransi. Jadi intinya itu kasus-kasus di bidang bisnis lah. Ya, setelah kita baca literatur pengembangan dari pasal ini, itulah undang-undang itu kan kelemahannya gitu biasanya. Dia menyebut bidang perdagangan, perdagangan itu kan kalau kita mengacu kepada pengertian dagang, ya, kalau intinya kata-kata perdagangan kan kita mau nggak mau kita mengacu kepada ketentuan KUHD. Dari kata-kata dagang muncullah kata perdagangan. Kalau dagang itu hanya menjual dan membeli barang, gitu ya, atau membeli dan menjual barang, atau membeli dan menyewakan barang. Padahal yang dimaksud di situ termasuk kasus-kasus bisnis lainnya, tidak hanya jual beli. Nah, ini ya, nah, ini juga bisa juga dijadikan sebuah penelitian yang dimaksud dengan kasus-kasus perdagangan yang bisa diselesaikan secara sengketa. Dalam praktek itu kasus apa saja, gitu. Karena peraturannya bunyinya ialah kasus di bidang perdagangan. Lalu pasal 5 sebagai a contrario dari item satunya, ayat satunya mengatakan ada sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Apa itu? Yaitu semua perselisihan yang nggak bisa didamaikan, tidak diperbolehkan untuk didamaikan, maka tidak boleh masuk ke dalam arbitrase. Artinya dia tidak termasuk kasus perdata. Bisa kita tarik kesimpulan sebetulnya kasus yang bisa masuk ke arbitrase itu ialah kasus-kasus perdata khususnya di bidang bisnis. Perdata yang bukan bisnis seperti perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain pun tidak bisa masuk ke arbitrase. Jadi nggak bisa. Meskipun itu bisa didamaikan. Tapi itu bukan masuk ke dalam kasus bisnis. Artinya ada dua hal dong yang harus menjadi persyaratan kasus yang bisa diselesaikan lewat arbitrase, yaitu kasus-kasus perdagangan atau bisnis, dan yang kedua ialah memang kasus-kasus itu tidak bisa didamaikan. Bisa didamaikan tapi bukan kasus bisnis. Ya nggak bisa juga gitu masuk. Perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain itu adalah kasus perdata yang bisa diperdamaikan. Bisa didamaikan, tapi itu bukan kasus bisnis. Dengan demikian tidak bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai kepada lingkup sengketa yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Ada pertanyaan? Jadi jelas ya, kalau sudah jelas ya saya selesaikan. Kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan monggo ditanyakan atau nanti saya yang balik bertanya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya? Cukup atau masih ada pertanyaan? Ini sih Bu, saya mau nanya lagi Bu. Nama saya Lusman Kasmal, NPM 1912011280 Bu. Tadi kan disebutkan memang kalau lihat dari literatur memang arbitrase ini putusannya final dan mengikat ya Bu. Cuman ketika saya baca
ketika di RV ya Bu ya, BRV maksudnya, itu di pasal 641 BRV itu ada tulisannya bahwa masih bisa melakukan upaya hukum banding ya Bu. Itu bagaimana ya Bu? Saya agak bingung di bagian itu Bu. Kan yang saya jelaskan kan merujuk kepada Undang-Undang 3099. Tadi makanya saya kan Jadi yang menawarkan kepada Anda, kalau mau meneliti tentang sejarah hukum, coba perbandingkan antara apa yang ada dalam BRV dengan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 30 misalnya. Itu bisa dijadikan suatu penelitian. Kalau itu berbeda, berarti kita tidak lagi merujuk pada BRV. Kan kita tidak ada kewajiban itu lagi dong. Semenjak itu kan berlakunya sebelum kita keluar undang-undang nasional kita. Ya, pasal 2 peraturan peralihan itu kan harus ditafsirkan, sejauh itu belum diatur. Kalau kayak sekarang kita sudah diatur, ya kita merujuknya kepada undang-undang yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 gitu. Jangan rancu. Ya, jadi itu hanya bagian dari sejarah yang bisa kita pelajari. Oh, dulu seperti ini. Oh, sekarang yang berlaku ialah Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Nah, kalau itu kan kita kembalikan lagi kepada pasal 2 peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa itu berlaku ketika baik badannya maupun peraturannya belum dibentuk. Nah, sekarang badannya dan peraturannya sudah ada. Badannya ada BANI, peraturannya ada Undang-Undang nomor 30 99. Artinya kita merujuk ke sana. Itu ya. Jadi jangan rancu. Nah, kalau soal nanti Anda mau membandingkan kedua hal itu, ya silakan itu ditulis dalam sebuah penelitian bahwa ada kisi-kisi perbedaan antara apa yang diatur dalam BRV dengan apa yang diatur di dalam undang-undang kita yang berlaku sekarang. Seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa, orang nanya kok. Ya nggak perlu minta maaf. Nggak apa-apa. Baik, ada lagi? Nah, saya ingatkan sekali lagi, oke, nanti tanggal 24 diwajibkan ya, bukan dihimbau, diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan umum yang akan diselenggarakan, baik itu bersifat online maupun offline. Yang 10 orang itu ketua kelas nanti dicari siapa temannya 10 orang yang posisi ada di Bandar Lampung bisa mengikuti itu, namanya dicatatkan kepada saya. Kemudian nanti saya laporkan kepada Ibu Neni supaya dicek itu orangnya beneran ada apa enggak ketika kuliah itu berlangsung. 10 orang kan ngeceknya gampang ya. Ada beneran apa enggak, jangan cuma ngirim nama tapi nanti orangnya enggak ada. Dan saya harapkan Anda semua berpartisipasi dalam tanya jawab yang ditawarkan di dalam forum kuliah umum itu ya. Nah, nanti kalau yang tanya pertanyaannya berbobot, kamu diskusi dulu dengan teman-temanmu. Apa yang mau dipertanyakan, diwakilkan dengan temannya, pertanyaan apa yang mau dimajukan. Nah, nanti itu juga boleh diajukan ke saya. Siapa yang mendesain pertanyaan, siapa saja, siapa yang menyampaikan, nah, itu juga nanti akan saya kasih reward tersendiri di dalam nilai akhir. Jadi semuanya ada apa ya, bukan supaya ini, karena Anda itu kalau tidak ada rewardnya rasanya Anda itu masih masih males-males gitu ya, masih cuek-cuek gitu. Maka dosen bersepakat siapa yang antusias dan aktif di dalam forum itu, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, misalnya membuat pertanyaannya secara berkelompok, ya silakan saja dari kelompok mewakili gitu, atau muncul dari ide pribadi silakan saja. Tapi tolong didesain kalimatnya yang baik gitu ya, waktu kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, dan itu nanti saya akan catat juga. Kelas-kelas lain juga seperti itu. Kita tim dosennya sudah bersepakat, yang hadir saja diam, nanti rewardnya berapa. Yang hadir tapi yang online offline rewardnya berapa dan berapa. Yang hadir online offline tapi ikut bertanya rewardnya berapa. Itu nanti akan didesain oleh tim. Kita akan bersepakat di antara 3 kelas itu.
Jadi semoga Anda bisa di hari Kamis itu hadir, terus bawalah nama baik fakultas untuk Anda aktif di forum itu. Jadi jangan hanya dengar saja, tapi coba dari sekarang Anda baca literaturnya, kemudian nanti bisa untuk modal Anda bertanya di dalam forum itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, saya selesaikan kuliah kita hari ini. Di screenshot dulu ketua kelas. Ini tadi ada beberapa ya yang ada namanya SS ini sering benar nggak ada loh. Oke, di foto dulu. Sudah, Bu. Sudah? Baik, kalau sudah saya selesaikan ya pertemuan saya hari ini. Sampai ketemu minggu hari Kamis kuliah umum, minggu hari Jumatnya, minggu depan hari Jumatnya, insya Allah kita bisa lakukan kuis dengan materi, tentu saja kolaborasi antara perkuliahan yang sudah saya sampaikan dengan apa yang nanti Anda peroleh di dalam kuliah umum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.